Shalom Bu Juli dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hana, dan saat ini saya akan mempresentasikan salah satu topik di mata kuliah psikologi umum, yaitu perkembangan anak. Baik, pada dasarnya pola perkembangan anak itu dilakukan atau dilalui secara bertahap. Tegasnya tahap-tahap tersebut mengacu pada perbedaan-perbedaan di antara anak-anak yang hampir berkaitan dengan usia. Nah, tahap-tahap perkembangan itu memiliki ciri tersendiri yang membedakan antara tahap satu dengan tahap lainnya. Nah, tahap perkembangan juga selalu berurutan, kumulatif, dan seragam. Maksudnya semua anak pasti melewati tahap yang sama. Nah, pola dan konsep tahap perkembangan bermanfaat untuk memahami bagaimana anak-anak bertumbuh dan berkembang. Secara ringkas, kita bisa mengatakan bahwa perkembangan seorang anak itu ada gejolak naik turun, dan perkembangan seorang anak itu unik. Maksudnya, tidak ada dua anak yang berkembang dengan kecepatan yang persis sama, karena perkembangan anak juga dipengaruhi oleh hasil proses kedewasaan dan proses belajar. Nah, selain itu, ada beberapa teori dasar mengenai pola perkembangan anak. Baik, yang pertama adalah psikoseksual dari Sigmund Freud. Nah, pola perkembangan Sigmund Freud ini, dasar teorinya adalah kesenangan pada bagian tubuh tertentu yang berbeda di setiap tahapannya. Nah, bagian tubuh tertentu ini disebut sebagai zona erogen. Itu bagian tubuh tertentu yang memiliki sensitivitas lebih besar dan dapat memicu respons seksual ketika distimulasi. Nah, di sini ada 5 tahap. Yang pertama, oral, tahap anal, tahap falik, tahap latensi, dan tahap genital. Baik, yang pertama adalah tahap oral, yaitu pada saat usia bayi atau baru lahir sampai usia 2 tahun. Nah, pada tahap ini pusat kesenangan anak ada pada mulut, seperti anak suka menyusui, mengisap jempol, dan sudah mulai suka mengoceh. Nah, yang kedua adalah tahap anal. Tahap anal ini dilalui pada saat anak berusia 2-3 tahun, yaitu pusat kesenangannya ada pada anus. Nah, pada tahapan ini anak belajar untuk merespon beberapa kebijakan yang ada di masyarakat, seperti mengontrol usus atau mengontrol bagian perut untuk maksudnya buang air besar, dan juga pipis. Nah, pada usia 2-3 tahun ini orang tua mulai mengajarkan anak untuk toilet training. Yang ketiga adalah tahap falik. Pada saat anak berusia 3-7 tahun. Nah, pada tahap ini pusat kesenangan anak itu berada di bagian genital atau organ aktivitas seksual. Nah, pada tahap ini anak belajar untuk menyadari adanya perbedaan wanita dengan laki-laki, dan juga anak menjadi sadar akan seksualitas dirinya. Nah, seksualitas itu seperti peran menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual. Misalkan dia dilahirkan menjadi seorang laki-laki. Nah, seksualitasnya atau seharusnya dia berperan sebagai laki-laki itu seperti apa? Kayak gitu. Jangan ada kesalahan dalam melakukan peran seksualitas. Nah, oleh sebab itu perlu ditanamkan sedini mungkin. Nah, kemudian tahap paten pada usia 7-11. Nah, anak itu menekan hasrat seksualnya, kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Nah, pada usia ini anak sudah mulai bisa bersosialisasi dengan teman, bermain dengan teman, nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tahap genital.
yaitu pada saat anak usia 11 sampai dewasa. Nah, pada tahap ini anak mulai tertarik dengan lawan jenis. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah sosial emosional dari Erik Erikson. Nah, dasar teorinya adalah perkembangan seseorang ditentukan oleh motivasi sosial atau hasrat untuk bergabung atau terlibat dengan manusia lain. Nah, manusia berkembang didasari oleh motivasi yang bersifat sosial. Nah, di sini ada 8 tahap, namun di buku hanya dibahas sampai pada school age atau pada saat anak memasuki sekolah dasar kayak gitu, karena pada bagian saya adalah khusus perkembangan anak saja. Baik, yang pertama adalah trust versus mistrust atau percaya dan tidak percaya. Nah, ini dilalui pada saat anak berusia 0 sampai 18 bulan. Nah, pertanyaan terbesar anaknya adalah, can I trust the people around me? Dapatkah saya percaya kepada orang yang ada di sekitar saya? Nah, hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada seseorang di sekitarnya, terutama pada ibu atau pengasuhnya yang selalu bersama setiap hari. Jika kebutuhan anak cukup dipenuhi oleh sang ibu atau pengasuh seperti menyusui, important feeding, memberi makan, kasih sayang, maka anak tersebut itu akan merasakan keamanan dan kepercayaan. Akan tetapi jika ibu atau pengasuh tidak dapat memberikan respon, tidak dapat memenuhi kebutuhan sang bayi, maka anak bisa menjadi seorang yang tidak aman. Dia merasa tidak aman dan tidak bisa mempercayai orang lain. Nah, yang kedua adalah otonomi versus shame and doubt, yaitu anak usia dini, atau bahasa Indonesianya otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Nah, pada tahap ini anak sudah mampu untuk melakukan eksplorasi kayak gitu. Anak sudah bisa mengeksplorasi, anak sudah mulai bisa berjalan pada usia ini. Karena sampai usia 3 tahun ya anak sudah mulai bisa berjalan. Nah, anak sudah bisa memilih, mengeksplorasi baju-baju yang ingin dia kenakan, sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa memilih mainan yang dia suka. Nah, dia juga sudah mulai diajarkan toilet training. Gitu. Nah, kepercayaan yang diberikan orang tua pada saat anak bereksplorasi di bawah bimbingan orang tua dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri serta menjadi anak yang percaya diri. Namun, jika orang tua terlalu membatasi, bersikap keras pada anak, dapat membentuk sang anak menjadi pribadi yang pemalu. Dia tidak merasa percaya diri dan kurang mandiri. Anak dapat menjadi lemah dan tidak kompeten akan kemampuan dirinya. Nah, yang ketiga adalah inisiatif versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah. Nah, ini dilalui oleh anak yang berusia 3 sampai 6 tahun. Nah, anak usia prasekolah sudah mulai mematangkan beberapa kemampuannya, seperti kemampuan motorik, kemampuan berbahasa, serta mampu mengeksplorasi lingkungannya secara fisik maupun sosial. Anak sudah mulai mengembangkan inisiatif untuk melakukan sebuah tindakan. Namun, apabila orang tua selalu memberikan hukuman untuk dorongan inisiatif anak, akibatnya anak dapat selalu merasa bersalah tentang dorongan alamiahnya untuk mengambil tindakan.
Namun, inisiatif yang berlebihan juga tidak dapat dibenarkan, karena anak tidak akan mempedulikan bimbingan orang tua kepadanya. Sebaliknya, jika anak memiliki inisiatif yang terlalu sedikit, atau dia cenderung pasif, maka ia tidak dapat mengembangkan rasa ketidakpedulian. Maksud saya, ia dapat mengembangkan rasa tidak peduli terhadap sesama atau terhadap keadaan sekitar. Baik, selanjutnya adalah industri versus inferiority atau tekun versus rasa rendah diri 6-12 tahun. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana saya bisa menjadi baik atau buruk. Nah, important event atau hal yang penting, situasi yang paling penting bagi anak itu mengembangkan perasaan tekun ini adalah di sekolah. Karena pada usia 6-12 tahun anak sudah memasuki sekolah dasar. Anak sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial, akan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Kemampuan akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang, dan juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga. Nah, dukungan dari orang tua dan gurunya akan membangun perasaan kompeten serta percaya diri. Sebaliknya, kegagalan untuk memperoleh prestasi dan kurangnya dukungan dari orang guru maupun orang tua dapat membuat anak menjadi rendah diri, dapat membuat anak menjadi tidak kompeten dan tidak produktif. Baik, selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif, anak membangun pemahaman mengenai dunia melalui perkembangan kognitifnya dia. Karena menurut Jean Piaget, setiap anak pada dasarnya memiliki aspek kognitif yang perlu dikembangkan. Nah, ada 4 tahap dari perkembangan kognitif menurut Piaget. Ada sensori motor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Nah, yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu bagaimana anak mulai mengenal lingkungan dengan cara mendengar, melihat, maupun gerakan-gerakan. Nah, biasanya dilalui oleh anak yang masih berusia 0-2 tahun. Kemudian ada praoperasional, yaitu anak mulai mengembangkan atau memulai menggambarkan dunianya secara simbolik. Misalkan anak mengenal rumah. Nah, disimbolkan dengan ketika anak menggambar rumah, ini loh rumah, kayak gitu. Nah, anak mulai menggambarkan ada rumah, ada awan, ada mobil-mobilan, atau bahkan ketika dia ke dokter, dia tahu oh dokter itu seperti ini memeriksanya. Nah, di rumah dia akan bermain dokter-dokteran dengan boneka yang dianggap sebagai pasien. Gitu. Yang ketiga adalah operasi konkret, yaitu anak sudah mulai bernalar logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret, tapi masih hitam putih. Nah, yang terakhir adalah tahap operasi formal atau formal operational stage, yaitu anak atau remaja sudah mulai bisa bernalar logis dan bisa menerima pandangan orang lain. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Menurut Goldberg, ukuran tinggi rendahnya moral seseorang didasarkan pada perkembangan penalaran moralnya. Penalaran moral merupakan dasar perilaku etis. Nah, penalaran moral sendiri adalah kemampuan seseorang dalam menimbang keputusan dan menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, perkembangan moral menurut Goldberg dibagi menjadi 6 tahap. Namun, saya
akan membahas sampai konvensional level saja atau tahap keempat, karena di buku hanya dibahas sampai pada tahap 4 saja, karena tahap 1 sampai tahap 4 merupakan tahap yang banyak dilalui oleh anak-anak. Nah, yang pertama adalah pre-conventional level. Pre-conventional level ini penalaran moral dikendalikan oleh adanya imbalan atau hukuman. Aturan dikontrol oleh orang lain. Jika baik, akan diberi hadiah. Jika buruk, maka akan mendapatkan hukuman. Jadi perilaku baik, perilaku itu bermoral atau tidak ditentukan oleh imbalan yang didapat. Jika dia mendapatkan imbalan, maka perilaku tersebut baik. Tetapi jika dia mendapatkan hukuman, berarti perilaku tersebut tidak baik dan tidak perlu dilakukan lagi. Nah, di pre-conventional level ini dibagi menjadi 2 tahap. Ada avoiding punishment, tahap pertama. Tahap kedua adalah aiming at a reward. Nah, yang tahap pertama, avoiding punishment ini, penalaran moral dilakukan atas dasar hukuman, atau anak menjadi taat kepada orang tua karena tuntutan dari orang tua. Jika anak tidak menurut, maka dia akan mendapatkan hukuman. Oleh sebab itu, mereka menghindari hukuman dengan cara mengikuti perkataan orang tua. Nah, yang kedua adalah aiming at a reward. Maksudnya adalah tindakan dilakukan atas dasar apabila tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri atau reward. Jadi ketika anak mendapatkan reward, dia merasa sudah melakukan hal yang baik. Jadi dasar dia melakukan sebuah perilaku baik atau perilaku bermoral adalah karena sebuah hadiah yang akan dia dapat. Nah, yang kedua adalah conventional level. Conventional level adalah penalaran moral dengan memenuhi harapan keluarga, kelompok tertentu, masyarakat. Nah, jadi conventional level ini dibagi menjadi 2, ada good boy and good girl attitude. Yang kedua adalah loyalty to law and order. Nah, yang good boy atau good girl attitude ini, pusat perilaku atau penalaran moralnya adalah dengan menyenangkan semua orang. Jadi ketika anak dapat menyenangkan semua orang, dia merasa bahwa tindakan dia itu bermoral, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah loyalty to law and order, yaitu pusat perilaku bermoralnya adalah mematuhi aturan, otoritas, dan tata tertib. Ketika seorang anak mematuhi otoritas orang tua, melakukan aturan yang dilakukan oleh orang tua, maka dia merasa bahwa dia sudah melakukan perilaku moral. Gitu. Tindakannya itu sudah baik. Gitu. Nah, selanjutnya adalah perkembangan iman menurut James Fowler. Nah, menurut Fowler ini, manusia memulai perjalanannya dalam iman sejak kandungan. Tahap perkembangan James Fowler ini dibagi menjadi 7 tahap ya. Tapi saya akan membahasnya sampai tahap kepercayaan mitis harfiah, karena didasarkan pada buku acuan yang saya baca juga hanya pada perkembangan anak-anak saja, yaitu usia 7-12 tahun. Yang pertama adalah kepercayaan elementer awal atau primal faith, terjadi pada usia 0-3 tahun. Nah, benih iman terbentuk oleh rasa percaya si anak pada orang-orang yang mengasuhnya dan oleh rasa aman yang dialami di tengah lingkungannya. Yang kedua adalah kepercayaan intuitif proyektif, terjadi pada saat usia 4-6 tahun, yaitu dunia pengalaman yang sudah disusun oleh pengalaman indrawi. Maksudnya sudah dia terima, sudah dia tangkap menggunakan panca indera, diangkat ke dalam sebuah imajinasi. Jadi ketika dia sudah melihat, dia sudah mendengar, dia menerima, kemudian dia mengimajinasikan. Nah,
Pada tahap ini tuh anak masih belum bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi. Mereka masih kesulitan. Oleh sebab itu, pada tahap ini anak mulai banyak bertanya kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa. Atau misalkan kalau di gereja, dia akan bertanya pada guru sekolah minggunya. Anak memahami atau membayangkan Tuhan sebagai tokoh yang dikaguminya. Maaf. Nah, yang ketiga adalah kepercayaan mitis harfiah. Nah, itu terjadi pada saat anak usia 7 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini yang paling berperan dalam perkembangan iman anak adalah kelompok masyarakat yang paling dekat sama dengan dia, seperti kelompok pembinaan agama ataupun sekolah. Pengajaran yang paling mengena adalah kisah-kisah yang bernuansa rekaan. Tuturan pengajaran lewat kisah rekaan cenderung diterima. Baik, selanjutnya saya masuk pada pola perkembangan anak. Pola perkembangan anak ini dibagi menjadi beberapa tahap. Ada perkembangan pranatal, bayi yang baru lahir, masa bayi, 15 bulan pertama, masa belajar jalan, 15 bulan sampai 30 bulan, masa prasekolah usia 3 sampai 6 tahun, masa sekolah dasar umur 6 sampai 12 tahun. Maaf, saya ada typo di bagian umur, saya tulis umum, yang benar adalah umum. Umur, yang benar adalah umur. Baik, perkembangan prenatal dibagi lagi menjadi dua bagian, kebutuhan gizi ibu dan kebutuhan emosi ibu. Nah, pada tahap perkembangan prenatal atau pada saat ibu sedang hamil, kebutuhan gizi ibu itu sangat penting untuk diperhatikan karena kebutuhan gizi ibu mempengaruhi kecerdasan atau EQ anak yang akan dilahirkan nanti. Pada saat masa prenatal atau ibu hamil, ibu tidak diperkenankan untuk mengonsumsi obat-obatan tertentu, meminum alkohol, ataupun merokok karena hal tersebut akan menimbulkan efek negatif pada bayi yang dikandungnya. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan emosi ibu. Nah, kehamilan pertama biasanya itu memberikan kecemasan pada sang ibu. Tapi hal ini merupakan hal yang wajar. Adalah hal yang salah jika ibu itu merasa bersalah akibat perasaan cemasnya. Nah, cara untuk mengelola emosi ibu yang mungkin merasa kecemasan saat hamil adalah dengan berbagi atau menyalurkan emosinya kepada ibu-ibu yang mengalami hal serupa atau ibu-ibu yang sudah melewati tahap prenatal ini, seperti dia sharing bagaimana perasaan ibu tersebut, kemudian ibu-ibu yang lain memberikan solusi atau memberikan penguatan kayak gitu, supaya ibu tidak merasa cemas. Bayi yang baru lahir, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu menyusui dan reaksi ibu. Nah, pada tahap menyusui, ibu dianjurkan menggunakan ASI atau air susu ibu, karena ASI jauh lebih bagus dibandingkan susu botol, terutama selama beberapa bulan pertama kehidupan bayi. Proses menyusui dilanjutkan hingga bayi berumur 8 bulan. Bayi-bayi menangis dan meronta ketika dilepaskan dari puting ibunya. Hal ini
menunjukkan bahwa bayi itu merasa puas dan merasa aman akan keberadaannya di dunia ini karena dia sudah merasa percaya dengan ibu atau pengasuh. Nah, reaksi ibu pada saat dia melahirkan bermacam-macam, ada yang senang, ada yang sedih. Ibu yang mengalami reaksi sedih disebut sebagai depresi postpartum. Nah, ibu ini merasa tidak siap ketika memiliki bayi. Nah, biasanya ketika ibu mengalami depresi setelah melahirkan, biasanya kebanyakan dikarenakan dia hamil di luar nikah. Gitu. Jadi dia hamil itu karena terpaksa, kayak gitu. Bukan sesuatu yang dia inginkan. Selanjutnya adalah masa bayi 15 bulan pertama. Bagian yang pertama adalah stimulasi dan pengalaman. Dorongan untuk mendapatkan stimulasi merupakan kebutuhan dasar bagi bayi. Di Eropa, menurut penelitian oleh Spitz, selama Perang Dunia Kedua, ibu-ibu diizinkan untuk tinggal bersama bayi selama 3 bulan pertama bayi lahir. Dan selama itu, bayi berkembang dengan normal. Kemudian, bayi-bayi itu harus terpisah oleh ibunya, dan otomatis bayi itu dirawat oleh seorang perawat yang ada di situ. Ada 12-18 bayi yang dirawat. Bayi-bayi tersebut mungkin mendapatkan perhatian secara medis, makanan, minuman, dia mendapatkan semuanya. Namun, bayi-bayi sedikit mendapatkan stimulasi. Akibatnya, 30% dari bayi tersebut mengalami kematian. Sebagian besar bayi bertahan, tapi tidak bisa berdiri, berjalan, berbicara. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, perkembangan bayi atau perkembangan anak itu berbeda-beda pada tahapannya. Karena perkembangan bayi itu juga dipengaruhi oleh proses belajar. Nah, proses belajar inilah, disinilah peran ibu itu sangat penting untuk memberikan stimulasi bagi sang anak, sehingga anak itu dapat mulai berkembang. Selanjutnya adalah ibu dan pengganti ibu. Nah, kehilangan seorang ibu merupakan hal yang sangat mengganggu bagi bayi dan akan menimbulkan respon pencarian dan kegelisahan. Ibu pengganti berfungsi sebagai pereda stres, yang tingkat keefektifannya tergantung seberapa besar sikap keibuan yang ia tunjukkan. Jika bayi tidak mendapatkan ibu pengganti, maka bayi akan mengalami depresi. Nah, tugas ibu atau pengganti ibu adalah menerima anak tanpa syarat, mengasihi anak dengan setulus hati, agar anak juga mendapatkan emosi yang positif, seperti dia dapat nyaman dan dia dapat menerima dirinya sendiri. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah adaptasi perkembangan dari umur 1 sampai 15 bulan. Nah, di sini pada umur 1 bulan, gerakan kasar atau motorik kasar, tangan dan kaki bergerak aktif. Motorik halusnya kepala menoleh ke samping, ke kanan kiri. Komunikasi atau berbicara bereaksi terhadap bunyi lonceng. Sedangkan pada bagian sosial dan kemandirian, bayi mulai menatap wajah ibu atau pengasuh. Pada saat umur 2 bulan, anak mengangkat kepala ketika tengkurap. Anak sudah mulai bisa bersuara O, A. Lalu anak juga, bukan maksud saya bayi tersenyum spontan, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba senyum, gitu. Nah, yang ketiga
pada saat anak berumur 3 bulan, kepala sudah bisa tegak ketika didudukkan. Anak sudah bisa memegang mainan, bayi sudah bisa mulai tertawa atau berteriak, dan bayi sudah bisa memandang tangannya sendiri. Pada saat umur 4 bulan, anak bisa tengkurap telentang sendiri. Pada umur 5 bulan, anak sudah bisa meraih, menggapai, menoleh ke suara. Maksudnya ketika dipanggil dia sudah bisa menoleh, dia bisa meraih mainan sendiri. Pada saat umur 6 bulan, anak sudah bisa duduk tanpa berpegangan. Anak memasukkan benda ke mulut. Pada umur 7 bulan, anak mengambil dengan tangan kiri atau tangan kanan. Anak sudah bisa mulai berbicara mama, mama, dada, atau mama, papa. Pada umur 8 bulan, anak berdiri tanpa berpegangan. Pada umur 9 bulan, anak menjepit atau menjepit suatu benda. Pada umur 10 bulan, anak memukul mainan dengan kedua tangan. Anak sudah dapat bertepuk tangan. Selanjutnya, pada umur 11 bulan, anak sudah bisa dengan jelas memanggil papa dan mama. Anak sudah bisa mulai menunjuk ketika dia meminta sesuatu. Pada umur 12 bulan sampai 13 bulan, 14 bulan, anak dapat berdiri tanpa berpegangan, memasukkan mainan ke cangkir, dan juga anak sudah bisa bermain dengan orang lain. Pada umur 15 bulan, anak sudah bisa berjalan, sudah bisa mencoret-coret, berbicara 2-3 patah, dan minum dari botol atau dari gelas. Baik, selanjutnya adalah masa belajar jalan, usia 15 bulan sampai 30 bulan. Hal yang perlu diperhatikan ada 3. Yang pertama adalah hal kedisiplinan. Ketika anak berumur 15 sampai 30 bulan, anak itu sudah bisa berjalan. Anak suka meraih hal-hal yang dia tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Nah, tugas orang tua dalam mendisiplin anak adalah ketika anak meraih hal yang berbahaya bagi dia. Orang tua tidak boleh misalkan dia berkata tidak boleh ya, ini berbahaya. Nah, anak tuh biasa kan gak mau tahu tuh, dia malah nangis biasanya kalau gak dikasih barang yang dia mau. Nah, orang tua tuh tidak bisa memarahi anak tanpa memberikan sebuah solusi. Misalkan gak boleh, pokoknya kamu tuh gak boleh megang ini tuh berbahaya. Nah, anak itu masih gak ngerti berbahaya itu seperti apa, kayak gitu kan. Nah, tugas orang tua adalah memberikan barang atau benda yang lebih menarik buat dia, gitu, dan membuat dia suka. Kalau misalkan benda A dia tetap nggak suka, beri dia benda B atau apapun benda yang bisa menarik perhatian dia daripada benda yang berbahaya tadi. Nah, yang kedua adalah keturunan, lingkungan, dan disiplin. Sebagian besar tubuh dan pikiran manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Namun, Alkitab sepenuhnya realistis terhadap sifat anak. Anak-anak dilahirkan dengan membawa kecenderungan berbuat dosa, memberontak kepada Allah. Begitu juga dengan orang tua mereka. Namun, karena kasih karunia Allah kita diselamatkan, orang tua bisa memberikan contoh-contoh yang baik untuk anak-anak mereka. Meskipun anak-anak mewarisi sifat dosa, tapi melalui disiplin dan belajar, kita bisa menjadi anak yang lebih baik, bisa menjadi anak yang menghindari untuk berbuat dosa. Nah, yang ketiga adalah problem umum pada saat anak belajar berjalan. Ya, ada tidak mau makan, kempongan, mengisap jempol, bermain alat kelamin, dan keegoisan. Nah, jika anak tidak mau makan, orang tua cukup menyingkirkan makanan itu dan mengganti jenis makanan yang lain. Jika anak tidak makan sebanyak biasanya,
Cukup berikan snack pada jeda antara makan pagi dengan makan siang atau makan siang dengan makan malam, supaya gizi anak terpenuhi, supaya anak tidak kelaparan. Yang kedua adalah kempongan. Nah, kempongan ini itu membantu memberikan kepuasan oral yang dibutuhkan anak. Kempongan tidak boleh diikat di leher. Kempongan yang rusak harus segera diganti. Yang ketiga adalah menghisap jempol pada usia 2 tahun. Nah, tindakan menghisap jempol ini bisa diabaikan jika anak-anak masih berusia sampai 2 tahun atau 2 tahun lebih. Tapi perilaku tersebut perlu diberhentikan setelah anak sudah berusia 4 tahun. Karena menurut penelitian, jika anak masih menghisap jempol sampai usia 4 tahun, anak tersebut dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian selama bayi. Gigi tonggos biasanya akibat menghisap jempol terlalu lama. Yang ketiga adalah yang keempat maksud saya adalah bermain alat kelamin. Nah, bermain alat kelamin merupakan bagian yang alamiah karena anak sedang menyelidiki tubuhnya pada usia tersebut. Nah, jika anak bertanya tentang alat kelaminnya, orang tua harus menjawab jujur dengan menggunakan istilah yang tepat seperti vagina pada perempuan dan penis pada laki-laki. Nah, yang terakhir adalah masalah keegoisan. Hal yang wajar sekali ketika anak yang masih kecil itu masih bersifat egois. Begitu, namun orang tua harus belajar memberikan atau maksud saya orang tua harus mulai mengajarkan anak untuk berbagi terhadap orang lain, terhadap anak lain. Gitu. Nah, ketika anak mampu berbagi dengan orang lain, maka anak perlu diberikan sebuah pujian dengan maksud agar anak bisa mempertahankan perilaku tersebut. Nah, kemudian ada masa prasekolah pada usia 3 sampai 6 tahun. Ada beberapa masalah atau hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana dengan anak yang memiliki orang tua tunggal? Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung bermasalah ketika dia memiliki orang tua tunggal. Nah, bagaimana cara mengatasinya adalah sebaiknya mulai dari kecil. Gimana ya caranya? Aku juga salah dong. Nah, selanjutnya adalah masa prasekolah usia 3 sampai 6 tahun. Emosi pada anak-anak prasekolah harus diungkapkan secara bebas. Pada usia prasekolah, anak banyak mengalami rasa takut karena pada usia ini anak masih belum bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Pada usia prasekolah, taman kanak-kanak memiliki peranan penting untuk membantu agar anak lebih bebas mengekspresikan emosi, yaitu dengan bermain dengan teman, berinteraksi dengan teman. Nah, pada usia 3-6 tahun, anak-anak menambah ribuan kata dalam kosakata dan mulai bernalar secara konkret. Pada masa prasekolah, anak belajar mandiri seperti makan sendiri, memotong makanan sendiri, berpakaian sendiri dengan bimbingan orang tua. Nah, pada usia 3-6 tahun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, orang tua tunggal. Hasil riset menunjukkan bahwa anak yang memiliki orang tua tunggal lebih cenderung menjadi anak yang bermasalah dibandingkan anak yang memiliki orang tua yang lengkap. Nah, kemudian anak
prasekolah di tengah keluarga. Nah, peran anak-anak dalam keluarga berpengaruh bagi perkembangan kepribadian mereka. Ada kerugian dan keuntungannya, seperti anak sulung, anak tengah, anak bungsu. Pada anak sulung, tuntutan yang orang tua berikan menyebabkan anak sulung itu memiliki karakter yang perfeksionis saat dewasa nanti. Sedangkan anak kedua lebih cenderung menjadi anak yang pemalu, sopan, dan berusaha menyenangkan semua orang, karena sering digoda oleh anak pertama atau sering dibanding-bandingkan lebih tepatnya. Nah, anak ketiga dan anak seterusnya cenderung tidak terlalu malu, lebih ramah dan terbuka, lebih menikmati hidup dibandingkan anak sulung, karena kemungkinan besar anak bungsu pasti dimanja. Jadi, anak bungsu lebih cenderung kurang dewasa karena tergantung pada kedewasaan orang tua. Selain peran anak, peran media seperti televisi juga mempengaruhi pembentukan perkembangan karakter anak, terutama perkembangan emosional anak. Anak yang melihat film hantu atau film horor akan cenderung menjadi anak yang penakut. Sedangkan anak yang menonton film kekerasan akan menirukan adegan kekerasan tersebut ketika dia bertengkar dengan teman atau kakak atau adiknya. Baik, yang ketiga adalah menyesuaikan diri di sekolah. Nah, perasaan anak pada hari pertama masuk sekolah, pasti dia itu merasa takut. Karena selama masa perkembangan, dari usia bayi sampai sebelum prasekolah, dia banyak menghabiskan waktu itu di rumah bersama orang tua, bersama orang-orang terdekat yang ada di rumah. Jadi dia akan merasa takut ketika dia keluar dari zona nyamannya, yaitu rumah, yaitu keluarganya, kepada lingkungan yang baru, zona yang baru, yaitu sekolah. Nah, di sini cara agar anak dapat menyesuaikan diri di sekolah adalah dengan dampingan orang tua. Seperti yang kita lihat, biasa di sekolah-sekolah atau sekolah TK atau SD, maksud saya, salah. Nah, pada usia anak, nah yang ketiga adalah menyesuaikan diri di sekolah. Pada yang pertama adalah perasaan, yang ketiga adalah menyesuaikan diri di sekolah. Pada hari pertama anak masuk sekolah, perasaan anak itu pasti dia merasa takut dan cemas karena dia memasuki lingkungan baru. Dia meninggalkan zona nyamannya, yaitu rumah, keluarganya, dan memasuki lingkungan yang baru, yaitu sekolah. Nah, tugas orang tua adalah mendampingi anak sampai anak merasa sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya, sampai anak sudah bisa merasa nyaman dengan lingkungan barunya, baru orang tua boleh meninggalkan anak. Nah, yang keempat adalah masalah umum anak masa prasekolah. Nah, yang pertama adalah kemarahan. Seringkali anak itu marah tanpa ada sebabnya, atau marah secara tiba-tiba. Padahal sebenarnya dia marah itu ada sebabnya, cuman mungkin orang tua melihat bahwa anak ini marah tanpa sebab, gitu. Nah, tugas orang tua sebaiknya orang tua tidak memarahi anak begitu saja, melainkan orang tua sebaiknya bertanya apa yang diinginkan oleh anak tersebut, apa yang menjadi penyebab anak itu marah. Jika keinginan dia tidak baik, maka sebaiknya orang tua menasehati dan memberikan opsi atau pilihan yang lebih menarik dan lebih positif dibandingkan pilihan tidak baiknya itu. Yang kedua adalah cacat. Anak dengan kondisi cacat cenderung menarik diri dan tidak mandiri. Nah, sikap orang tua adalah orang tua memberikan support tanpa menyangkali kondisi cacatnya. Memberikan support agar
anaknya yang cacat tersebut tidak minder dan bisa menjadi anak yang mandiri. Yang ketiga adalah kegemukan. Anak yang kegemukan biasanya bisa saling empuk untuk diejek. Nah, orang tua sebaiknya juga memberikan support atau memberikan encourage agar anak itu tidak menjadi rendah diri atau minder dengan keadaan tubuhnya. Dan juga sebaiknya orang tua mengurangi makanan yang menyebabkan anak itu gemuk. Yang keempat adalah mengompol. Nah, orang tua tidak boleh mengolok-olok atau memarahi anak saat anak mengompol. Melainkan orang tua dengan tegas menasehati dan meminta anak membersihkan tempat tidurnya setiap kali anak mengompol. Selanjutnya adalah berak di celana. Sama dengan ketika anak mengompol, hal ini tuh wajar bagi anak prasekolah. Nah, penyelesaiannya adalah orang tua tidak boleh memarahi anak. Kemudian gagap. Orang tua tidak perlu khawatir karena pada umumnya gagap wajar terjadi saat masa prasekolah. Namun menjadi hal yang tidak wajar ketika anak memasuki usia sekolah. Selanjutnya adalah rasa takut dan masalah tidur. Rasa takut wajar terjadi ketika anak belum bisa membedakan khayalan dan fakta. Masalah tidur seperti menggigau juga wajar. Namun jika terus-menerus terjadi, orang tua perlu konsultasi dengan dokter. Yang selanjutnya adalah depresi. Depresi terjadi ketika anak kehilangan orang tua atau benda yang dia sukai. Perilaku nampak bahwa anak depresi adalah anak menarik diri dan penurunan aktivitas yang mencolok. Nah, ketika anak mengalami depresi, sebaiknya anak dibawa ke psikolog untuk dilakukan konseling. Yang terakhir adalah stres. Kegiatan yang rutin dan mengagetkan, seperti pergi ke dokter gigi atau ke dokter, bisa menyebabkan anak stres karena anak belum bisa menerima kenyataan. Namun, orang tua bisa membicarakannya dengan baik-baik agar mengurangi stres anak. Baik, selanjutnya adalah masa sekolah dasar. Umur 6 sampai 12 tahun. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perkembangan seksual. Pada saat sekolah dasar, orang tua perlu membantu anak memperjelas bahwa anak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jika tidak, mereka akan cenderung menjadi orang yang homoseks saat dewasa nanti karena ia mengalami kebingungan identitas. Pendidikan seks sejak dini perlu diterapkan oleh orang tua dan pihak sekolah agar anak tidak mengalami kebingungan identitas. Seperti hal menstruasi ataupun mimpi basah perlu dijelaskan atau perlu diedukasikan kepada anak berusia 9 sampai 13 tahun. Nah, ada masalah umum. Maksud saya yang kedua adalah perkembangan sosial. Nah, pada tahap ini, anak mengembangkan perkembangan sosial mereka dengan rasa berpartisipasi dalam suatu kelompok dan bertanggung jawab akan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua maupun guru di sekolah. Nah, yang terakhir adalah masalah umum anak sekolah dasar. Ada kematian, kakek nenek, dan cacat. Padahal kematian anggota orang tua atau anggota baik. Yang ketiga adalah masalah umum anak sekolah dasar. Yang pertama kematian. Kematian anggota keluarga, bisa salah satu orang tua atau keduanya, ataupun kakak atau adik, bisa membuat anak itu merasa bersalah.
anak merasa pahit atau marah pada diri sendiri, ataupun dia marah kepada orang yang sudah mati. Nah, tugas sebagai orang yang terdekat dari anak ini adalah mengizinkan anak datang ke pemakaman dan membiarkan anak mengungkapkan perasaannya sampai ia merasa lega. Kemudian orang tersebut memberikan pengertian dan pemahaman. Yang kedua adalah kakek nenek. Nah, kehadiran kakek nenek ini membantu memperkuat peranan seks mereka, tetapi sesama jenis. Misalkan anak perempuan belajar dari neneknya, anak laki-laki belajar dari kakeknya. Yang ketiga adalah cacat. Nah, tugas orang tua yang memiliki anak cacat adalah membantu anak menerima kondisi mereka, serta menunjukkan bagaimana Allah bisa memakai secara luar biasa walaupun keadaannya cacat. Demikian presentasi dari saya. Jika ada tanggapan, tambahan, atau pertanyaan, silakan ditanyakan, silakan ditanggapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.